Halo, 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 halo. Wah, saya hampir 1 bulan tidak mengupload ini ya, channel saya. Kali ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang pajak YouTube yang dari Amerika ya, yang kemarin-kemarin mungkin semua sudah di email, tapi khusus yang termonetisasi. Wah, saya tidak salah ucap lagi nih. Ya, jadi yang sudah termonetize itu kan terhubung dengan AdSense-nya sehingga ada penghasilan. Itu yang ditanyakan oleh pihak YouTube, apakah konten kita itu juga eh, apa dilihat oleh di Amerika atau kita ini orang sana gitu. KTP kan bisa jadi orang Amerika yang tinggalnya di Indonesia lalu dia membuat channel YouTube ya yang sudah termodifikasi, cuman dia tinggal di Indonesia gitu. Nah, kalau kita orang Indonesia, KTP Indonesia ya nanti tinggal ngisi. Itu kalau kita lihat di email itu biasanya sudah ada berbahasa Inggris seperti ini. Ini saya di email tanggal 10 bulan 3 ya. Nah, ini di bahasa Inggris tapi ya. Wah. Nah, ini ada why is this happening gitu ya. Lalu ini. Nah, ini selain itu juga di channel kalau kita buka itu biasanya di atas juga ada pemberitahuan terakhir, kirimkan info pajak Anda di AdSense selambatnya 31 Mei 2021. Jika tidak, channel Anda akan mendapat dikenakan tarif pajak default hingga 24% dari total penghasilan YouTube Anda dari seluruh dunia. Nah, ini bedanya kalau kita melaporkan dan kita mengisi formulirnya, kita kalau misalkan ada iklan dan yang nonton di Amerika itu yang baru kena, ya. Ada penonton yang di Amerika, tapi kita kan sekarang warga Indonesia nih. Ada penonton yang dari Amerika, kan bisa jadi channel kita ditonton orang sono, no. Ya, di sono dia lihat ternyata ada iklan. Nah, otomatis biaya YouTube dari iklan yang didapat itu kita kena potongan 30% kalau nggak salah. Bentar, di sini ada enggak ya? Oh, nggak ada. Ini kalau misalkan flat ini 24 ya. Ingat saya kalau misalkan coba kita lihat di sininya ya. Ini kalau saya klik ya, ini kirim informasi itu ada di sini nih. Nah, ya kita bisa lihat telah mengumpulkan beberapa gitu kan, bla 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 bla, ya, terus informasi pajak, ya kreator, di mana lokasi di dunia wajib menyerahkan informasi pajak. Ya, jika tidak menyerahkan informasi pajak sampai 31 Mei, Google mendapat diwa- Google dapat diwajibkan untuk memotong total penghasilan Anda dari seluruh dunia hingga sebesar. Jadi kita kalau nggak ngirimkan berarti dianggap orang warga negara sana, sehingga kena potong flat 24%. Tujuannya begini, ini caranya perhatikan bahwa Anda mungkin akan diminta untuk mengirimkan ulang informasi pajak setiap 3 bulan. Nah, ini kalau misalkan kita ngisinya itu orang sana gitu ya. Ya, itu. Ini jadi kalau eh, ada iklan itu ingat saya kena 30%. Ya kalau iklan ya jadi video kita ditonton orang Amerika, IP-nya orang Amerika, lalu ada iklan muncul. Nah, itu kita dikenakan pajak. Tapi kalau misalkan tidak ya tidak, itu kalau kita ngirim formnya. Jadi sekarang warga Indonesia mungkin harus mengisi form ini gitu ya, supaya tidak kena pajak 24% ini. Secara dari seluruh penghasilan kita. Jadi caranya ini sudah diinfokan, kita harus login dulu ke akun AdSense kita ya. AdSense bukan di YouTube Studio ya, di Action. Kita klik aja itu. Kalau eh, di komputer atau di handphone kita sudah terhubung, biasanya sudah tidak ditanya soal login ya. Sudah nggak ditanya soal login. Jadi paling
langsung masuk ke sini ya, karena ini sudah pakai Andresu ya. Jadi tidak ada login ya. Nah itu kita sesuaikan aja. Ini kan disuruh klik pembayaran, kita ikutin pembayaran. Nah muncul begini, terus kita ke kelola setelah setelan gitu ya, kelola setelan. Jadi cari kelola setelan. Nah ini ya, kelola setelan. Oke, nah ini account kita ya. Ini lalu scroll ke profil pembayaran ya, lalu klik edit. Scroll ke pembayaran, profil pembayaran, lalu ada info pajak Amerika Serikat nih ya. Pakai tanda ini kita tinggal klik ya, kelola info pajak. Nah, ini saya juga belum mengisi ya. Ayo, sekarang kita ngisi ya. Ini lalu klik kelola informasi pajak. Nah, ini tinggal diklik tambah informasi. Nah, ini muncul tampilan baru. Saya disuruh masukkan, semoga nggak salah. Aduh, salah toh. Semoga benar. Nah, ini ya. Ya, passwordnya. Jadi ditanya usernya kita. Ya. Lalu diberi informasi begini untuk menemukan formulir. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan ya. Tinggal ngikutin ini. Apa jenis akun Hendri Susanto? Ini saya klik perorangan karena memang perorangan. Lalu saya klik berikutnya. Lalu ada apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika? Ya saya bilang tidak. Saya lanjutkan. Lalu pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih, sebelumnya formulir ini diperlukan. Isi yang atas saja, karena formulir ini paling sering digunakan untuk individu non-AS ya. Yang akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian. Kalau ini kan sering digunakan untuk entitas bisnis. Ya kalau itu untuk bisnis Anda, perdagangan atau yang memang berbasis di Amerika ya pakai yang ini ya. Kita pakai yang atas. Lalu mulai ngisi form. Waktunya lemot ini. Oke, ini saya kasih nama sesuai, ini nama ya sesuai nama kita ya. Nama kita nama sesuai KTP lah gitu ya ibaratnya. Lalu ini ada nama DB berbisnis sebagai apa gitu ya. Ini ada tulisannya optional saudara ini. Optional, jadi bisa diisi apa tidak. Kalau ingin tahu detail ya ini. Tinggal diklik tanda yang di kanan ini, kita ingin tahu apa sih itu gitu ya. Silakan dibaca sendiri. Ya, abaikan kalau misalkan bisnis memiliki pemilik tunggal, bukan koperasi. Jadi kalau itu channelnya perusahaan ya mungkin ini harus ditambah gitu ya. Teman kalau saya tadi kan sudah menyebutkan perorangan, berarti ini ya saya enggak ngasih. Lalu warga negara, saya tinggal pilih Indonesia. Ini lalu nomor identifikasi wajah pajak. Identifikasi wajib pajak. Nah, ini ternyata kan untuk formulir jika Anda mengklaim perjanjian Anda wajib dicantumkan. Ini kan juga optional. Ya. Karena ini kalau AS ya pasti diisi ya. Kalau enggak ya sudah. Tinggal next. Lalu ditanya alamat tinggal permanen. Ya toh, saya tinggal permanen, saya tinggal ketik alamatnya ya. Silakan diketik sendiri. Alamat lengkap gitu ya.
RT RW, jangan lupa supaya lebih detail gitu ya. Takutnya nanti butuh kirim data formulir sertifikatnya ini ya. Oke. Ini real ya, saya sekalian ngisi sudah, ya, sekalian ngisi. Jadi real ini saya, sekalian laporan pajak juga. Ya, jadi sekalian lalu ini alamat surat sama dengan alamat tinggal dia. Nah, saya tinggal berikutnya, saya tinggal klik, lalu apakah Anda mengklaim tarif perpajakan ini lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kalau ingin tahu detail ya bisa diklik yang tanda I itu. Amerika memiliki perjanjian pajak pendapatan dengan banyak negara lain. Berdasarkan perjanjian itu, penduduk tertentu dapat memenuhi syarat untuk membayar tarif bla 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 ini ya, khusus untuk ini saya tinggal baca yang di bawah Undang-Undang Pajak penduduk negara wilayah yang klaim perjanjian dengan Amerika. Ya, kalau ini undang-undang dapat dikenakan pajak potong pungut sebesar 30% atas pembayaran dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika? Kalau ini apa? Misalkan ini berdasarkan perjanjian pajak beberapa jenis pendapatan beban pajak atau dikenai pengurangan tarif pajak, jenis pendapatan yang berbeda akan memiliki syarat dan batas kelayakan yang berbeda. Wah, kata-katanya merepotkan ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak untuk pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, ini kan kita nggak tahu pajak antar negara. Ya, jadi kita jawab yang ini aja ya. Nah, ini yang undang-undang berdasarkan AS yang tadi itu ya. Jadi kalau misalkan dilihat orang sonono gitu ya, kita kena pungutan 30% ya. Yang bersumber di AS. Pajaknya dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan ya. Ya, saya jawab tidak aja. Oke, nah ini tinggal saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak, yaitu ini ya. Ini saya tinggal setujuin. Next. Terus ini dengan menyadari anggapan ini ya, saya adalah pemilik manfaat. Ya, nama lengkap resmi. Nah, ini nama KTP ya, jangan itu berubah-berubah. Apakah Anda orang tercantum di bagian tanda tangan? Terus ini ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini nama sendiri. Hal ini tidak, saya bertanda tangan di atas nama orang yang tercantum di bawah tanda tangan, misalkan agen atau itu ya. Jadi karena saya pakai diri saya sendiri ya, ini saya tinggal klik aja ya, yang ya. Oke. Lalu aktivitas pelayanan dijalankan AS. Pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Saya jawab tidak, karena memang tidak ada. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dan dijalankan penuh di luar AS, gitu ya. Saya centang. Pernyataan tertulis berupa status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Saya memberi info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya. Saya klik yang belum pernah ya, saya belum narik. Belum pernah narik, kalau udah pernah narik pakai yang tidak ya. Oke, ini proses. Oke, nah ini sudah muncul ya. Status 23 ya.
formulir tarif pajaknya sudah terselesaikan. Ya, sudah beres, saudara. Ya, jadi saudara jangan pernah takut dan jangan lupa untuk mengisi. Kalau tidak diisi ya nanti kena 24%-nya, ya. Nah ini ya. Jadi kayak misalkan pungutannya kalau misalkan pakai film atau TV tarif itu cipta lain dari tarif pemotongan pajak layanan tarif gitu ya. Defaultnya 30%. Tapi kalau kita nggak pernah menayangkan itu di apa di luar negeri di Amerika ya, ya aman-aman aja sebenarnya. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Kita masih ada pajak Indonesia, saudara. Jadi ya begitulah semua dipajak-pajak. Gitu ya. Oke, begitu dulu. Jadi silakan mengisi, sesuaikan kalau memang itu Anda bukan perorangan ya dijawab yang bukan perorangan ya. Jadi berikan informasi yang jelas dan sesuai dengan jangan lupa namanya jangan pakai nickname atau nama YouTube-nya ya, nama asli, nama sesuai KTP ya. Nanti takutnya si pihaknya si Edson ngirim surat nggak nyampe karena namanya lain gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat dan salam sehat. Saya ucapkan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa lalu share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi.